Bismillah, alhamdulillah, wa sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMK Negeri Widang, Ibu Endang Tribawani MPD. Yang kami hormati rekan-rekan wakam dan Bapak Ibu Dewan Guru dan staf karyawan. Syukur alhamdulillah di pagi hari ini yang cerah ini kita masih diberi kesehatan, berlimpah nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, karena dari beliau kita tahu mana yang hak, mana yang batil. Selanjutnya mohon maaf Ibu Endang selaku pimpinan lembaga dan Bapak Ibu semuanya. Kami di sini, atau saya sendiri di sini, mohon izin ke panjenengan semuanya untuk memaparkan sedikit apa yang telah kami dapat di program atau pendidikan program guru penggerak ini. Mudah-mudahan apa yang bisa kita sampaikan itu bisa bermanfaat bagi diri kita khususnya dan umumnya pada lembaga di SMK Negeri Widang. Jadi ini memang saya jujur saja ini tugas modul 1.4 yang mana kita di pendidikan guru penggerak itu ada 10 modul ya. Ini kita sudah masuk ke 5, kurang separuh ya. Kami juga mohon doa restunya agar kami diberi kesehatan sampai dengan besok menuntaskan program guru penggerak ini. Nah, perlu ke panjenengan ketahui di sini di kurikulum merdeka yang diterapkan oleh pemerintah dari Mas Nadiem itu ada hal-hal yang mungkin perlu kita benahi bersama. Salah satunya yang nanti kita jelaskan adalah tentang budaya positif. Tentunya ini tidak asing bagi kita semuanya karena dari awal kita mulai mungkin menjadi, katakanlah setelah dilahirkan oleh orang tua kita, terus habis itu sekolah tingkat usia dini, TK, SD, bahkan sampai sekarang ini kita sudah menjadi katakanlah bapak ibu yang dewasa ini, itu sudah dikenalkan oleh lingkungan kita atau orang tua kita terkait budaya atau hal-hal positif. Nah ini kita tekankan kembali. Nah kira-kira dari apa yang jenengan sampaikan persepsi di pemikiran panjenengan tentang budaya positif itu kira-kira apa? Sebelum nanti saya masuk ke materi itu, mungkin ada yang bisa membantu saya untuk memberikan suatu pandangan atau suatu persepsi atau katakanlah refleksi terkait budaya positif menurut panjenengan itu apa? Mungkin Bu Febi. Menurut saya yang budaya yang akhirnya nanti menghasilkan atau memberikan perilaku yang baik itu berkaitan dengan norma susila yang ada, norma agama dan norma-norma yang lain. Tepuk tangan untuk Bu Feti semua ya. Alhamdulillah. Jadi semuanya cukup lengkap yang disampaikan oleh Bu Feti ini. Intinya di sini ya saya mohon maaf juga ya, artinya dari tadi kita di sini sesi berbagi atau saling berbagi gitu. Jadi saya tidak mau nanti istilahnya menggurui panjenengan, tidak, karena mungkin panjenengan semuanya lebih hebat dan lebih pro daripada saya, gitu. Jadi ini kita saksi berbagi atau sharing. Karena apa? Di salah satu kurikulum merdeka juga dituntut yang namanya kolaboratif. Nah itu nanti salah satunya seperti itu, nilai kolaboratif. Nah sekarang kita kembali lagi ke jawabannya Bu Feti. Yang jelas perlu Bapak Ibu ketahui
kita khususnya di lembaga ini, yang kita khususkan aja di lembaga, budaya positif itu adalah nilai, sebuah nilai yang mana nilai itu sudah menjadi dasar atau dikenal dengan nilai-nilai kebajikan yang mana universal. Nah, nilai-nilai itu nanti akan kita jadikan sebuah keyakinan. Jadi mulai dari nilai, misalnya apa itu? Disiplin, masuk nilai nggak? Disiplin, tenggang rasa, toleransi, pokoknya nilai-nilai yang berbau positif itu yang dikenal dengan istilah apa itu? Nanti bisa menghasilkan yang namanya budaya positif. Jadi nilai-nilai yang nantinya akan menghasilkan sebuah keyakinan. Nah, itu yang kita harapkan. Nah, keyakinan itu nanti kita ciptakan, kita tumbuh kembangkan, yang nanti biasanya kita justru anak-anak atau kita nyuruh anak-anak atau kita sendiri sama-sama itu menjadi sebuah kebiasaan. Jadi kalau saya bisa berbagi pengalaman atau nilai dari budaya itu adalah nilai-nilai dan keyakinan-keyakinan yang nanti kita biasakan, kita terapkan ke semua warga, sekolah atau di lingkungan lembaga ini. Itu gini. Sepakat kira-kira? Sepakat. Ya, langsung saja. Ya. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru bergerak Indonesia Maju. Itu slogannya dari pemerintah terkait program guru bergerak. Kami berharap di sini nanti ada Bapak Ibu guru yang juga nanti bisa mengikuti guru bergerak di angkatan setelah ini. Ada yang setelah bisa ada angkatan 7, angkatan 10, ya 8, 9, 10 sudah dibuka. Bu Indah, nanti ada perekrutan lagi 20.000 lagi calon guru bergerak untuk angkatan 8, 9, 10. Saya juga harus promosi. Oke. Artinya apa? Awalnya kan sorot, ya. Jadi sorot, tapi nanti kita sudah menikmati. Karena apa? Dari program guru bergerak itu kita dapat yang namanya katakanlah rekan atau komunitas praktisi, sama-sama guru yang nanti sama-sama belajar. Nah, dari itu tujuannya. Awalnya saya juga tidak tertarik, yang saya melihat tidak tertarik. Mungkin dipaksa oleh Brenda setiap guru PNS tahun di WA satu-satu, jujur saja ini saya belak-belakan aja ya. Pak, daftar guru pegang gini-gini. Itu. Tapi yang jelas nggak tahu Arendra kok tiba-tiba kok bisa diberi kesempatan untuk belajar di angkatan 5 ini. Ya nanti kita beberapa. Oke, kita kembali lagi ke sini. Jadi intinya di kurikulum merdeka ini itu kita kembali lagi di filosofi atau kita sebagai guru itu sebagai amor, atau kita katakanlah Mas Menteri itu akan kita kembalikan lagi kira-kira dari pendidikan Indonesia yang menemukannya adalah Bapak Pendidikan Indonesia yaitu Ki Hajar Dewantara, yang mana kita selalu ngomong itu harus tahu filosofi atau trilogi pendidikan itu. Itu apa itu? Ingarso Suntumodo, Imado Mangunarso, Tumuri Handayani. Nah, jadi gitu. Nah, karena dari 3 trilogi pendidikan ini itu nantinya bisa menghasilkan pendidikan yang bertujuan untuk menuntun. Ya, jadi perlu Bapak Ibu ketahui, kita kembali lagi di mungkin materi kuliah dulu. Pak, itu materi kuliah saya dulu ngapain? Jenengan sampaikan lagi ya. Oh, sudah hafal ya. Sudah ngelontok di luar kepala saya ya. Tujuan pendidikan perlu Bapak Ibu ketahui adalah kita selaku pendidik adalah hanya menuntun, ya, menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak. Nah, anak itu kan sudah punya kodratnya, yaitu takdirnya anak itu kodrat anak, ya. Nah, nanti bisa kita tuntun, ya, agar apa? Mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Yang mana kita selalu pendidik ini hanya menuntun mereka sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi kita sesuaikan, karena sekarang kita sudah masuk era revolusi industri berapa ini? 4.0 ya. Nah itu harus kita mengikuti.
mengikuti kodrat alam dan kodrat zaman. Ya, jadi kita harus dituntut untuk menjadi pendidik yang katakanlah harus mengikuti juga, karena kita hanya menuntut. Nah, contohnya apa? Nah, ini contohnya kita kembalikan lagi dari filosofi KHD. Nah, di situ ada seorang petani, tugasnya adalah merawat sesuai kebutuhan dari tanaman. Tentu saja beda jenis tanaman, beda perawatannya. Nah, sekarang kita coba asumsikan kita ibaratkan sebagai seorang petani. Nah, murid kita atau siswa kita itu adalah sebagai apa? Tanamannya, ya, tanamannya, ya. Jadi itu. Terus tugas kita, ya kita merawat tanaman itu, mulai dari memberi pupuk, mulai dari menyirami, ya. Jadi itu hanya salah satu tugas kita selaku pendidik. Nah, kita selalu harus bisa melayani segala bentuk kebutuhan metode belajar yang benar-benar yang berorientasi pada anak. Kita harus bisa memberikan kebebasan. Nah, ini yang mungkin perlu kita pahami bersama. Yang mana kurikulum merdeka atau merdeka belajar ini kita selaku pendidik di katakanlah apa ini ya? Dituntut untuk memberi kebebasan. Kebebasan itu apa? Kebebasan kepada anak untuk mengembangkan ide berpikir kreatif, mengembangkan bakat minat siswa, yang mana itu masuk dalam istilah yang merdeka belajar. Perlu Bapak Ibu ketahui, kebebasan di sini bukan berarti lost, ya, lost doll kayak nyanyiannya di apa itu, diinginkan siapa itu ya. Kebebasan di sini artinya apa? Artinya adalah kita memberi apa ini kira-kira kesempatan, ya, dan seluas-luasnya kepada murid-murid kita untuk bereksplor, ya. Jadi kan tahu ada di LTT itu ada discovery learning, ada apa aja saya sudah nggak hafal ya, problem based learning, project lah itu kan katakanlah sambil contoh mengeksplor discovery learning itu untuk mereka apa supaya bisa memberi kesempatan, tidak semua kita, mas, itu suruh sini, dia seperti itu. Nah, itu kalau kita cekok terus seperti itu, dia akan menghambat proses tumbuh kembang anak. Berarti kita menzalimi mereka untuk berkreasi, tidak memberi kesempatan. Nah, ini nanti pentingnya paradigma seperti ini yang nanti perlu Bapak Ibu ketahui. Saya juga harus belajar juga terkait merdeka belajar yang sesungguhnya seperti itu. Jadi itu ya. Nah, jadi kebebasan itu bukan berarti kebebasan mutlak, perlu tuntunan dan arahan dari guru terutama kita ini supaya murid kita tidak kehilangan arah dan tidak membayangkan dirinya. Jadi itu perlu kita pahami bersama. Nah, kembali lagi mana kita kembalikan ke sana. Nah, sekarang, jadi budaya positif itu ada 6 poin penting yang nanti akan saya atau kita saling berbagi. Ini ada pemantik dulu pertanyaan. Apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan ini? Coba ini kami juga di tim keseswaan pembina OSIS. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Nah, ini kita harus tahu sekarang kita kembali lagi paradigma, merubah paradigma dari teori hukuman, motivasi dan sebagainya itu. Setuju nggak kira-kira dengan hukuman itu mendisiplinkan anak? Terus yang kedua, memberikan hukuman dengan hal positif seperti membaca, ya, membersihkan halaman sekolah dan sebagainya itu, ya. Nah, itu dapat meningkatkan disiplin anak. Nah, kira-kira setuju nggak? Lanjutkan. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ya, mungkin kita selalu mendidik juga harus tahu ya strategi-strategi agar murid kita itu kalau ruame sesekali tak kasih reward atau penghargaan. Di mana mungkin kita buat kelompok-kelompok kecil saja kita kompetensinya, apa kita tarik dari kelompok-kelompok itu untuk mempresentasikan hasil kinerjanya untuk setelah itu baru kita kasih reward.
Nah, kira-kira setuju nggak dari panjenengan semuanya 3 ini? Setuju semua ya? Coba saya ingin dari rekan saya pembina OSIS, mana tadi? Bu Marista, mana? Bu Marista, ya kita dari pembina OSIS sering memberi hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira jenengan setuju nggak ini dengan poin nomor 1 ini? Setuju ya? Iya, ya setuju aja, nggak apa-apa ya. Nanti kita lihat ya, kita belajar. Oke. Nah, jadi nanti intinya dari 3 poin pertanyaan tadi nanti kita bahas. Apakah cocok nggak hukuman itu? Ya, dapat misalnya cocok nggak nanti pemberian hukuman itu bisa meningkatkan motivasi dan sebagainya. Nah, di sini ada 6 poin yang nanti kita sampaikan. Yang pertama ada disiplin positif, yang kedua ada teori motivasi, ya, hukuman dan penghargaan, ada istilahnya restitusi. Terus yang ketiga ada keyakinan kelas, ya. Yang keempat ada kebutuhan dasar manusia. Terus yang kelima ada 5 posisi kontrol kita selaku guru, dan terakhir kita bisa menerapkan yang namanya segitiga restitusi. Nah, apa itu restitusi? Nah, ini mungkin hal yang asing. Juga awal saya juga asing. Apa ini? Saya belajar prostitusi mungkin kalau kita sudah. Ya, kemarin kita lakukan komuni ada istilahnya PCS ya. Apa itu? PCE kalau PCS. Saya baru tahu kemarin itu ya. Jadi restitusi kami juga belajar Bapak Ibu. Jadi saya juga asing. Jadi artinya ini istilah asing dan perlu kita pelajari bersama. Apa itu restitusi? Ya, ambil contoh gambarannya nanti. Restitusi itu adalah salah satu metode untuk katakanlah apa ya? Untuk memberikan penguatan, katakanlah bukan menghukum, saya dengan memberikan, katakanlah di kelas itu ada siswa atau murid yang pada saat kita lakukan pengajaran atau pada saat kita ngajar ada kami sendiri atau bermain hati. Setelah itu kita panggil, mungkin pas istirahat, Mas, Mbak, nanti ikut saya. Nah, nanti kita beri penguatan ke mereka. Itu namanya restitusi. Jadi tujuannya nanti biar mereka bisa berpikir sendiri dengan strategi yang akan kita lakukan di situ. Nanti kita belajar sih, ya. Nah, langsung, ya cepat aja. Nah, sekarang, ya, kami ingin panjenengan coba merekarkan, ya, kita ada permainan sebentar ya. Nah ini misalkan ini ada sesuatu ini, apa di samping-sampingnya ini ya. Katakanlah ada 2 Bapak Ibu ada dengan samping kanan menolehnya ini ya. A dan B ya. Misalkan Bu Kunci dengan Bu Puput, ya Bu Kunci A, Bu Puput B. Ya, nanti katakanlah tidak usah menyobek di kertas, minimal angan-angan apa, mau apa itu yang jenengan lakukan ya. Jadi ada metode ya, cobalah buka dengan genggaman tangan kita. Katakanlah ini harapan kita, cita-cita apa terserah dengan apa yang jenengan pikirkan itu. Terus habis itu yang sangat berharga terutama ini ya bagi jenengan, letakkan di samping tangan Anda atau jenengan itu dan genggam sesuatu dengan segala daya kuat. Intinya ini yang paling jenengan katakanlah harapan yang paling dengan apa terserah jenengan apa nanti ya. Yang penting berharga itu paling berharga. Terus habis itu sebelahnya itu kira-kira akan membuka bagaimana caranya bisa membujuk, merayu dan apapun itu ya, agar dapat membuka kepala yang tadi dengan lakukan itu apa yang dengan apa kepala kuat itu genggam itu. Nah kira-kira apa yang terjadi? Saya ingin pendapat lagi saya dari Fred. Enggak, selain berbeda tadi coba yang mungkin yang di belakang ya, saya ingin tahu. Misalnya saya ingin tahu contohnya sebelah ini Bu siapa ini? Bu Mak Sulastri dengan Mbak Yuni ya. Ini ya dengan A Bu Yuni, Bu Yuni ini. Nah coba kira-kira buka atau bagaimana, apa yang terjadi kira-kira? Jangan mau nggak membukanya? Saya ingin tahu aja dulu. Kira-kira Bu sampai Bu Lastri mau nggak membukanya dengan bujukan apa dengan rayuan Mbak Yuni ya, Mbak Yuni mau membuka Bu kira-kira?
Eh? Oh belum dirayu. Rayuannya tekniknya bisa jadi. Coba mungkin Bu Ayu dengan Bu siapa Bu? Bu Titi, monggo. Kira-kira mau nggak dengan membuka yang nanti misalnya dirayu di? Oke. Kalau harapannya kuat mungkin ya tidak akan terwujud. Oke. Tepuk tangan untuk Bu Ayu ya. Harapannya kuat. Nah. Pak Rama sudah lucu. Ini terima kasih. Mungkin ada yang pendapat lain selain Bu Ayu. Ini saya kasih penghargaan. Alhamdulillah saya kemarin dulu menulis dengan rekan saya ke Bu Ayu dan Bu Feti yang sudah menjawab. Mohon begitu Bu. Yang mana? Ya, ini analogi cerpen dari teman kita menulis dulu. Tapi kan undangan ulang tahun. Iya, ya, jadi sedikit-sedikit meskipun saya teknik mesin tapi dulu itu pernah menulis hanya satu kata atau dua kata I love you gitu aja ke istri saya sekarang ya gitu. Boleh lah. Iya. Jadi intinya apa? Kita lihat ya. Nah, tadi yang dijawab oleh Bu Ayu tadi, kira-kira jenengan jawabnya lebih kuat ya, cukup kuat ya. Nah, nanti kita kembalikan lagi. Kira-kira kembalikan lagi kemana? Ke kontrol. Siapa yang nanti ini yang mengontrol kita? Nah, apakah Bu Titi atau Bu Ayu sendiri kira-kira apa itu? Baik dari kontrol diri kita. Tergantung dari diri kita sendiri. Kalau kita terbujuk, berarti kita membuka. Tapi kalau kita tidak terbujuk dengan apapun aja, otomatis kita kuat. Berarti kan otomatis apa itu? Nah, kontrol diri kita itu harus ada. Nah, kontrol dirinya. Nah, di sini kita harus tahu perubahan paradigma teori kontrol ini yang disampaikan oleh Gleiser, ya. Nah, kalau dibaca itu ada namanya siapa Gleiser lengkapnya dari Polandia. Itu ada paradigma teori kontrol. Ilusi guru mengontrol murid, ya. Nah, selama ini kita sering budaya guru itu mengontrol murid seperti yang saya sampaikan di awal. Nah, Mas, Mbak, kamu harus gini ya. Kita beri arahan terus. Otomatis kalau dia sering seperti itu, nah nanti dikhawatirkan dia itu tidak berekspresi, tidak punya namanya kebebasan tadi. Dan minimal itu kita tanya itu. Nah, kira-kira Mas, ini kira-kira kamu dari materi ini apa yang kamu mau sampaikan? Nah, itu perlu adanya kita refleksi setelah kita melakukan pembelajaran. Kan biasanya kan sering ya, setelah kita melakukan, nah habis ini pelajaran kita materi ini udah 2 jam penuh, apalagi saya ngajar produktif 9 jam full ya. Setelah pulang, tidak usah kasih refleksi langsung, silakan baris ya, besok lagi ini ya. Nah itu kalau kita terbiasa seperti itu, nanti otomatis dikhawatirkan murid-murid kita itu akan apa katakanlah menggantungkan kita atau katakanlah apa itu? Ya, jadi robot atau tidak ada ekspresi atau katakanlah tidak ada dia tidak dihargai apa yang ingin dia lakukan. Jadi ini kita harus ubah paradigma seperti ini. Yang kedua, bahwa kritik ya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi ada 4 poin penting. Nah, dari tadi poin yang sudah permainan tadi, kepalan tangan, itu kita harus tahu yang namanya stimulus respon. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Ya, yang memiliki kontrol itu adalah kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu awalnya stimulus respon. Harus kita ubah ke teori kontrol yang sudah disampaikan oleh tadi peneliti kita, Gleiser tadi. Teorinya kita senantiasa harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan.
tenang saja Bu, tidak usah dicatat, nanti saya kasih selain jangan khawatir ya, materinya nanti akan saya share ke Bu. Kenapa? Oh ada, nanti ada prosesnya, jangan khawatir. Itu ya ada. Terakhir, ini jangan baca sendiri ya, ada saya bisa mengontrol orang lain, saya begitu itu ya. Ternyata teori kontrolnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nah itu bagaimana? Ada semacam kebalikan. Oke. Nah di sini nanti kita sharing bersama, belajar bersama. Yang namanya budaya positif di sini tentunya awalnya kita harus dari disiplin positif dari diri kita. Diri kita itu harus disiplin. Ya. Saya juga sudah pernah menyampaikan ke anak-anak, Mas, Mbak, disiplin itu sudah punya dasar kuat dari diri kita. Ya, ada disiplin diri dan disiplin kepada orang lain. Ya, itu. Nah, di sini ada teori motivasi. Yang pertama ada makna disiplin. Ya, ada teori motivasi, ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru, dan ada nanti 5 kebutuhan dasar hidup manusia. Nanti saja nanti kita pelajari di sini. Apakah makna disiplin dari diri Anda, dari panjenengan? Nah, di sini disiplin itu ternyata berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Apa itu? Disiplina bahasa Latinnya artinya belajar. Nah, disiplin diri ini membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Ya, menuju sebuah tujuan. Terus apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, nah ini perlu saya garis bawahi, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan yang namanya kepatuhan. Ya, karena kita punya tata tertib, harus patuh, disiplin. Nah, padahal kalau dari tadi paradigma perubahan dari kontrol, ya. Nah, itu harus kita tahu, harus berubah ya sesuatu gitu ya. Jadi harus kita gali di sini itu. Nah, kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi misalkan saya tanya, ya, Mbak, Mas, kamu harus disiplin. Aduh, kok mesti gak nyaman? Iya, itu. Ya, padahal tidak. Ya, nah, itu perlu kita rubah teori motivasi tersebut. Nah, lanjut. Nah, ini tadi dari awal budaya positif, nilai-nilai kebajikan universal yang perlu panjenengan ketahui, umum semuanya, mulai disiplin, mulai tegang rasa, mulai apa itu, ya. Jadi itu intinya nilai-nilainya adalah bersifat positif, ya. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui, di sini kita masuk ke kurikulum merdeka, kita ambil contoh nilai kebajikan yang 6 dari apa itu? Dari profil pelajar Pancasila. Itu ya termasuk nilai kebajikan nggak kira-kira? Ada 6 poin itu. Ya, yang pertama apa? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, termasuk nilai kebajikan universal kan gitu. Nah, yang kedua mandiri, bernalar kritis, berpendidikan global, ya, bergotong royong, dan terakhir kreatif. Jadi dari 6 itu saya ambil contoh, dia masuk nilai-nilai kebajikan universal. Nah itu, ini tidak usah, tidak perlu. Nah, ini contohnya juga dengan cermati, ada buahnya ini ya, proyek nilai kebajikan. Nah ini, Mas banyak lagi, monggo bisa kita sharing bersama lagi. Nah yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Tadi yang materi pertama kan ada. Nah, perlu Bapak juga tahu, saya ingin tahu tadi pendapat teori motivasi perilaku manusia ini dibagi 2. Ada motivasi internal, ada motivasi eksternal. Dari ketiga ini saya ingin tahu lagi pendapatnya jenengan, mungkin baru saya ingin beri kesempatan. Motivasi apa yang jenengan yang ingin jenengan apa itu katakanlah yang jenengan lakukan pada saat ini? Contoh rapat ini ya, kita rapat itu kira-kira ada motivasi apa? Atau mungkin sekarang guru ya,
Pak dari guru dapat bayaran. Ya, itu berarti masuk motivasi yang kedua misalnya gitu. Coba mungkin baru bisa berpendapat untuk saya. Motivasi saya dapat satu karena wajib. Satu karena wajib. Sampaikan aja. Dua karena memang bukan sunnah maksudnya. Satu karena wajib, dua karena rasa ingin tahu. Kira-kira nanti apa ya, atau dapat apa ya, kan ada itu. Maksudnya kita harus juga pasti buat. Oke, terima kasih Bu Barul. Jadi perlu kita garis bawahi. Mungkin baru ada paksaan, sedikit paksaan atau wajib itu ya. Berarti nanti kita masuk motivasi yang itu berarti masuk apa itu? Motivasi eksternal apa internal? Eksternal, ya. Nah nanti dari ketiga motivasi ini diharapkan bagi diri kita selaku warga sekolah maupun murid-murid kita itu kita dukung mereka atau kita arahkan mereka untuk menjadi apa ya? Menghasilkan motivasi yang dari dirinya masing-masing yang namanya motivasi internal. Nah, bagaimana caranya? Jadi dia nanti kita berharap di kurikulum merdeka itu untuk menghargai dirinya sendiri, ya refleksi dirinya sendiri, terus sebelum merefleksi orang lain dia harus bisa merefleksi dirinya sendiri. Oke. Merdeka menurut KHD yang jadi Bantoro tadi sudah jelas. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga jangka buat memerintah dirinya sendiri. Jadi kita harus bisa kita perintah diri kita sendiri, ya. Nah kalau kita sudah bisa memerintah diri sendiri dengan menghargai diri kita sendiri, itu nanti insya Allah kita akan bisa membentuk yang namanya motivasi internal tadi. Jangan kita rubah mulai dari sedikit demi saya juga sulit merubahnya, tapi ini namanya kita berproses untuk menghasilkan salahnya lagi budaya positif. Oke, ini nggak usah. Perubahan ada modul itu ada yang awalnya berapa ini 5 menjadi 8 ya. Ya, ini sudah tahu semua panjenengan ya, ada penghargaan mendukung, penghargaan mengurangi dan sebagainya itu. Ada 5 ya. Ada 8 ya. Terakhir ini. Terus istilah dihukum oleh penghargaan. Penghargaan itu ternyata bisa menurunkan kualitas loh gitu. Ya, jadi kalau kita sering memberi anak-anak nanti kita kasih penghargaan diri, ternyata itu bisa menurunkan kualitas. Kok bisa? Nah, ya ini tertarik sekali. Kenapa kira-kira? Kok bisa penghargaan reward menurunkan kualitas? Terus penghargaan juga bisa mematikan kreativitas. Ya, makanya ini kita share bersama. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Karena apa? Saya contoh tadi ya. Dengan ini terus kita ini otomatis kan dia tidak akan apa? Ya, artinya hanya dia terpaksa. Oh, besok ada saya dapat nilai 100 dari Pak Ardi kalau kamu ini terus, ya. Tapi awalnya oke lah kita awal-awal boleh Pak ya boleh awalnya. Tapi kalau bisa jangan atau mungkin kita kurangi, boleh jangan ya dikurangi sedikit demi sedikit. Tujuannya apa? Biar tangannya bisa terbiasa. Jangan mungkin mengurangi lah. Sering kita memberi ngomong di awal katakanlah ini kayak gini nanti akan seperti ini dan kamu seperti itu. Tumbuh kembangkan diri kita atau diri murid itu sesuai munculkan motivasi internalnya. Itu yang kita harus biasakan. Nah ternyata ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah ini perlu kita cermati bersama. Telat, kamu kenapa telat? Saya hukum kamu, ya. Hukum apa Pak? Lari 10 kali lapangan, ya. Nah perlu kita ketahui, kita ubah mindset itu menjadi konsekuensi. Jadi kalau bisa ini saya juga sulit lagi itu di lapangan ya Pak Roman.
berkali-kali standar Senin ya, menghukum siswa yang tidak ikut pramuka. Nah kalau bisa sudah kita rubah Pak untuk memberi konsekuensi. Nah hanya beda istilah ya, jangan saya hukum kamu ya. Nah, apa konsekuensinya? Apa Pak? Nah, itu kalau kita sudah terbiasa memberi istilah konsekuensi kepada anak, insya Allah anak-anak akan apa? Anak-anak itu akan segan. Jangan memberi anak-anak itu serasa takut. Beda lebih. Kalau anak-anak itu segan, insya Allah atau malu atau mungkin sungkan dengan bapak ini. Kalau saya telat. Tapi kalau anak-anak takut itu sudah lagi motivasinya sudah beda, bukan lagi motivasi intrinsik yang akan mungkin masih eksternal terus atau internalnya belum terpacu. Nah itu. Kalau hukuman saya ambil contoh satu, ya itu nanti akan efeknya anak-anak itu akan membenci yang namanya kedisiplinan. Tapi kalau kita biasakan konsekuensi, anak-anak akan menghargai pentingnya disiplin. Itu satu contoh, tidak saya baca semuanya. Nah, ambil contoh lagi, ya. Kalau kita hukum, nanti anak-anak akan merasa dendam di hatinya, marah, rasa bersalah, dipermalukan, apalagi kita bully di hadapan temennya. Ya, nah itu jangan sampai terjadi pada kita selalu mendidik untuk memberikan bullying atau katakanlah mempermalukan si anak itu, apalagi ke apa itu banyak teman-temannya. Nah itu akan memunculkan rasa takut, tidak lagi tidak segan. Nah ini perlu kita garis bawahi di sini. Nah, saya yakin saya sendiri juga sering masih melakukan kesalahan-kesalahan, memberi dia hukuman. Nah, sekarang kita rubah. Kita rubah mulai memberi semacam konsekuensi. Nah, ini ya. Terus. Nah, selanjutnya lagi sekarang. Sepakat nggak kira-kira dengan kalimat ini, pernyataan ini? Tindakan guru, ya sering kita hadapi, mencatat 1000 kali. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Ya, perbuatan itu 1000 kali. Ya, itu. Masuk hukuman atau konsekuensi itu kira-kira? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Jadi ini sudah tepat itu. Betul, sepakat ya dengan yang saya jawab ini ya, atau yang kita share. Makanya saya sharing itu dengan kira-kira jawaban saya ini setuju mau gak kira? Jenengan setuju mau gak kira-kira ini? Kalau mungkin gak setuju ya nanti saya ubah. Nah itu sepakat ya, hukuman ini. Nah, lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat hadir. Seperti kemarin sering terlalu upacara di kelompokkan di depan Pak Ayah kalau di 5S kita di depan. Langsung kita suruh lari ya Pak Roman ya 10 kali. Padahal itu kita menghukum, bukan memberi konsekuensi. Nah, sepakat ya, hukuman atau konsekuensi kita kira-kira? Hukuman. Murid diminta push up, nah ini jelas hukuman ya. Berapa kali? Masuk 15 menit berarti push up-nya 15 kali. Masuk dia 60 menit 60 kali, tergantung apa itu akumulasi dia masuknya. Nah, masuk 1 jam lebih suruh pulang saja, ngapain masuk sekolah 1 jam kok baru masuk ya. Nah itu suruh pulang saja. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, konsekuensinya apa hukuman? Sepakat ya konsekuensi. Misalnya ada murid sebenarnya, kertasnya sobek. Nah kamu harus, nanti itu kita jadi guru itu mendidik, memberi yang namanya restitusi. Ini konsekuensinya kamu harus mengganti. Ya, nah itu. Terus, ya itu jangan bisa saya sendiri. Membersihkan tumpahan air di meja tulis yang tersenggol. Konsekuensi apa hukuman? Konsekuensi jelas gitu. Nah, yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali nggak tepat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini kita garis kenapa kok konsekuensi? Nah, ya. Nah, berarti kalau saya dijelas mesin ya, ada yang terlambat, saya suruh ngangkat mesin, berarti masuk dulu. Hukuman apa konsekuensi kira-kira? Ayo. Membersihkan mesin. Lah. Konsekuensi. Nah, ya, ini tepuk tangan sekali lagi untuk Bu
Betty luar biasa. Bu Betty mohon besok mau daftar CGP ya. Ya, jadi sudah tahu tadi ini aja, nggak usah lanjutkan aja. Nah sekarang masuk ke restitusi. Tadi saya bilang istilah restitusi ini dari sang peneliti juga namanya Gorsen. Itu adalah proses menciptakan kondisi murid. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi murid, ya, atau bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Tadi saya bilang contoh di kelas kita dapatkan siswa yang main HP sendiri. Kita nanti ada waktunya untuk memanggil siswa tersebut. Nah itu berarti jenengan sudah mulai melakukan proses restitusi. Karena apa? Nanti kita bertujuan, jenengan bertujuan untuk apa? Memperbaiki kesalahan mereka atau kesalahan tadi yang murid yang tadi di kelas tadi. Nah perlu Bapak ketahui sebagai pemimpin pembelajaran di kelas itu kita harus yang namanya tahu tata cara, ya, strategi-strategi yang nanti kita terapkan pada murid kita. Nah itu, ya. Jadi sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan kolaborasi atau kolaboratif yang mengajarkan murid. Nah ini untuk mencari solusi mereka sendiri yang mereka lakukan. Treatmentnya itu dia akan memberi solusi sendiri, ya. Apa? Kenapa? Memberikan stimulus tadi, ya. Jadi apa? Kita hanya memberikan pandangan-pandangan aja. Apa ini kamu tadi ada yang salah? Ya tadi aku mau kesalahan. Oh iya Pak, ya. Pasti mereka udah gitu. Oke. Dan mengakui akhirnya kita terus pancing mereka untuk membuat apa namanya dia memberikan semacam itu tadi, mencari solusinya sendiri. Tidak langsung begitu salah, ayo saya panggil kamu langsung lari. Nah itu mungkin untuk materi kita atau mempelajari kita budaya positif itu kurang tepat. Harusnya kita lakukan semacam pendekatan. Nah ini biasanya mungkin minimal kita selaku pemimpin belajar di kelas itu harus tahu, dan mungkin ya wali kelas untuk kelompok umum dan mungkin guru-guru BK ini cocok sekali ya. Tapi yang jelas dari kita sendiri selalu guru di kelas itu juga bisa menerapkan yang namanya restitusi. Nah ini ya 9 ciri-ciri restitusi itu ada 9. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan. Yang kedua nanti tujuannya adalah memperbaiki hubungan interpersonal antara kita selaku guru di kelas maupun murid kita itu. Terus kita tawarkan, jadi bukan memaksa. Ya kita tawarkan solusinya apa kira-kira kalau kamu tadi itu melakukan kesalahan. Wah, nanti memberi kesempatan mereka untuk selalu berpikir ulang. Nanti kalau besok terjadi hal itu yang dilakukan lagi, itu kayak apa? Memancing mereka menjadi tawaran. Nah itu ya, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri sendiri, mencari kebutuhan dasar dan mendasari tindakan. Restitusi adalah cara yang paling baik, ya. Terus fokus pada karakter bukan tindakan. Nah ini makanya dulu mungkin di sebelum kurikulum Merdeka itu juga ada kurikulum yang berkarakter K13 berbasis karakter itu. Nah ini kita kembalikan lagi untuk kita pakai. Nah, tujuannya apa? Memang tujuannya untuk menciptakan lingkungan yang positif. Karena dari lingkungan yang positif itu bisa nanti kalau kita terbiasa menghasilkan budaya positif. Jadi tujuannya itu budaya positif. Awalnya dari tata tertib sekolah, tata tertib kita sendiri. Setelah itu nanti muncul sebuah keyakinan di kelas atau di sekolah. Baru nanti kita biasakan menciptakan dari keyakinan semua yang mereka yakin, kita yakini, baru muncul kita memulai lingkungan yang positif. Dari lingkungan positif, setiap warga sekolah menegur sapa atau apa positifnya banyak, insya Allah akan sekolah itu menghasilkan budaya yang positif. Jadi ada triloginya seperti itu, ya.
Saatnya berubah dari hukuman kita jadikan konsekuensi. Dari konsekuensi nanti kita perlakukan yang namanya restitusi. Jadi itu mulai kita ubah ya, sedikit demi sedikit. Nah, sekarang masuk ke keyakinan kelas. Ya, apa sih keyakinan kelas itu? Ya, nah ini pasti tahu ya. Dengan di antara ini sambil itu ada tata tertib SMK Migran Medan. Saya betul kemarin nyomot di SMA mana itu? Nggak tahu, Medan apa ya? Nah, perlu panjenengan ketahui bersama. Mungkin kita katakanlah kelas 10. Saya juga mengalami sendiri karena tim BPDB. Pastinya mereka saat kita sodori sebelum masuk sini untuk mengembalikan formulir, ya, menandatangani yang namanya apa itu? Surat pernyataan bahwa saya akan mematuhi tata tertib gini. Nah, kira-kira mereka kan belum kita ajak untuk memusyawarahkan tata tertib itu. Tahu nggak mereka? Nggak tahu, tiba-tiba suruh tanda tangan. Nah, ya saya sendiri kalau dulu atau mungkin jenengan masuk sekolah dulu ya pasti kan gitu. Tiba-tiba masuk ini sekolah ini harus tanda tangan surat pernyataan itu. Padahal tata tertib itu harusnya kita harus musyawarah bersama. Baik tidak hanya dari di guru, pembina OSIS, wali kelas atau akoli, tapi juga dari person anak itu atau siswa pemurid itu. Nah, kita ajak musyawarah minimal perwakilan kelas itu sudah ada atau OSIS kita ajak. Itu insya Allah nanti akan menghasilkan budaya positif. Oke. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, karena tadi saya bilang memunculkan budaya positif ini adalah nanti kita bisa dari nilai-nilai yang positif itu bisa kita yakini. Nah, setelah kita yakini, misalnya kita sudah terbiasa. Nah, kalau sudah terbiasa nanti bisa menghasilkan yang namanya budaya positif. Ya. Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan? Nah, itu contohnya aja ya. Tuh. Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan. Nah, jadi gini Bapak Ibu, ini sudah kita terapkan kemarin, bahkan 2 minggu lalu sudah kita terapkan yang namanya kita bentuk keyakinan kelas di kelas kita yang kita ajarkan. Bagaimana Pak caranya? Nah, kita tawarkan ke mereka ya. Kita tawarkan ke mereka untuk mencurahkan pendapat. Nah, ini misalkan Mas, Mbak, habis ini kita masuk materi ini. Sebelum masuk materi ini, coba saya ingin panjenengan atau kalian semua mencurahkan pendapat di kertas atau stick gitu ya. Setiap siswa atau setiap murid harus memiliki pendapat masing-masing, minimal 1. Pendapatnya kalau bisa memunculkan nilai-nilai yang positif. Misal ya, pada saat pembelajaran anak itu menulis, ya saya contoh kemarin itu menulis dilarang merokok di bengkel, baik guru maupun murid. Itu kan curang-curang maksud mereka sendiri. Artinya kan kita ambil pendapat mereka. Oke, itu nanti kita tempelkan di semacam nanti banner atau mungkin lembar yang besar ya. Setelah itu dari curah pendapat itulah nanti kita kelompokkan menjadi yang namanya sebuah keyakinan, bukan kesepakatan kelas. Jadi misalkan dari awal itu kita sudah sepakati kita punya kesepakatan kelas atau tata tertib ya. Setelah itu kita buat yang namanya keyakinan lebih, tingkatnya lebih tinggi lagi, karena nanti kita biasakan yang namanya budaya positif tadi ya. Jadi mulai tata tertib atau kesepakatan kelas itu, jadi kesepakatan bisa buangnya tadi tata tertib bisa 100 sudah apa. Tapi kalau keyakinan itu maksimal itu 7 atau nggak boleh 7 kan, 6 atau 7 lah. Saya baca ini hanya 2 kalimat boleh, 3 kalimat boleh ya. Bahkan maksimal 7. Karena apa? Ini membiasakan kita untuk membentuk karakter yang lebih baik dan kita bisa menghasilkan sebuah budaya positif. Nah, ini itu ya contohnya. Nah, sekarang kita lihat di sini. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Di sini ada 2, ada yang namanya kesepakatan kelas, ada sebuah keyakinan kelas. Dengan sepakat yang mana kira-kira? Yang keyakinan kelas yang sebelah pilihan 2
ingin tahu pendapatnya Abah Yayan, ya. Pak Yayan, monggo. Monggo Pak, mesti saja. Ini yang mungkin guru BK ini salah satu kesepakatan atau kesepakatan kelas atau tata tertib dengan sebuah keyakinan kelas. Jadi kan pilih yang mana Pak ya? Juga yang keyakinan kelas itu yang pilihan satu atau pilihan dua? Gitu aja, gitu aja. Oh lihat kan? Pilihan satu, oke saya baca. Pilihan satu ya, itu tidak mencoret dinding dan meja. Pilihan dua, yang nomor dua, tidak makan sambil berdiri. Yang nomor tiga, tidak menginjak tanaman. Yang nomor empat, membuang sampah semuanya. Nomor lima, menjaga itu, tidak jajan sembarangan, tidak datang terlambat, tidak menyakiti teman. Itu pilihan satu. Sedangkan kedua, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Nah itu kira-kira yang mana yang jadi keyakinan kelas menurut panjenengan? Yang kedua, bagus ya. Jadi intinya, karena apa? Dan tadi saya bilang contohnya dari beberapa curah pendapat dari murid itu kita nanti kelompokkan. Nanti misalnya tidak itu jangan nah itu kalau bisa keyakinan itu tidak boleh menggunakan kata-kata tidak atau jangan atau dilarang, itu tidak boleh. Harus kita kasih atau kita beri kalimat-kalimat yang positif. Misalnya kami guru dan murid yang menyayangi. Berarti kan kita tidak boleh otomatis kalau ini kita terapkan. Ini perlu kita tempel di kelas kita. Kenapa kita tempel? Misalkan kelas itu ada masuk terus. Oh kamu harus masuk. Ini loh kamu sepakatnya sendiri loh ya keyakinannya. Coba kita biasakan. Kalau kamu sudah yakin insya Allah ya. Nah, otomatis kita selalu guru tidak boleh membuli mereka karena sudah termasuk. Karena apa? Di situ nanti akan ada tanda tangan yang mereka harus bubuhkan di dalam sebuah keyakinan tersebut yang nanti kita tempel. Karena dari tanda tangan itu berarti kan setuju komitmen bersama. Itu maksud saya. Paham ya? Kira-kira di sini ya. Lanjut saja. Pembentukan keyakinan kelas atau dalam lingkup global dan sekolah itu nanti keyakinan kelas bersifat lebih abstrak, ya. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal dan sebagainya. Itu terakhir bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Kalau kita sudah buat, kita terapkan, kita biasakan, dan terakhir kita bersedia meninjau kembali keyakinan kelas itu. Nah, oke. Nah, kelihatan nih. Saya minta satu aja, ada dua ya. Lihatlah daftar peraturan ini. Tuliskan sebuah keyakinan kelas atau nilai kebajikan universal itu aja. Misal, kalimat yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu kan semua keyakinan kelas semua ya. Nah, misalkan gitu. Pertama yang nomor dua itu kan enggak dilarang mengganggu orang lain, itu berarti kesepakatan kelas. Beda. Berarti kalau kesepakatan kan ada tidak boleh, jangan, dilarang, itu kesepakatan. Tapi kalau sebuah keyakinan tidak boleh menggunakan kata-kata seperti itu. Tidak boleh, tidak, jangan, tidak boleh. Ya, minimal harus berbau positif. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu kira-kira nilai apa kebajikannya kira-kira itu? Tanggung jawab, disiplin, atau tenggang rasa, atau apa kira-kira? Menurut panjenengan, saya itu satu aja. Nggak usah banyak-banyak. Apa? Tanggung jawab ya? Nanti saya lihat jawabannya di sini. Lalu yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Nah, apa ya? Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nilainya apa? Nah, dengan itu dulu ya. Dilarang melakukan kekerasan. Kira-kira apa itu? Nah, sekarang kita lihat jawabannya. Nah, ya. Nomor satu jelas tanggung jawab. Nah, ini nilai-nilai universal yang kita positifkan itu, ya, nilai-nilai positif itu. Dilarang melakukan kekerasan, berarti masuk ke nilai-nilai universal keselamatan, menghormati orang lain dan sebagainya. Gunakan masker pada saat pandemi itu tujuannya untuk kesehatan,
kesehatan dan sebagainya ya. Tuh. Oke, nanti ini membuat keyakinan kelas itu ada yang namanya metode Z, metode T. Ya minimal kita selalu masih katakanlah masih ini ya belajar itu T saja. Z itu sudah tingkatannya sudah level tinggi ya. Saya aja sampai T itu sudah alhamdulillah anak-anak sudah senang luar biasa. Karena dari situ mereka akan merasa kita hargai. Gitu. Jadi dari materi yang akan kita sampaikan sebelum kita menyampaikan materi itu kita buat yang namanya sebuah keyakinan dulu. Nah dari situ mereka akan membentuk, oh berarti saya dihargai oleh Pak ini dan ini. Untuk apa? Mencurahkan sebuah pendapatnya mereka itu. Dan kita tayangkan, kita tampilkan dan nanti kita terangkan bersama-sama. Jadi ada tekniknya ini, ada caranya segitiga Y, segitiga T. Ya, nanti bisa dengan baca sendiri, kalau sudah saya share ini. Ya, intinya apa? Keyakinan kelas ini nanti tujuannya adalah untuk menghormati ya, dan tanpa ini ya. Kalau begitu, contoh saya itu nilai hormat ada terdengar, terlihat, dan berlaku. Ya, tampaknya nanti datang tepat waktu. Itu yang kita harapkan. Nah, karena apa? Dari datang waktu kita lihat di awal dia sering hadir terlambat. Jadi masalahnya itu dia sering hadir, makanya nanti kita tampakkan di sebuah keyakinan itu harus datang tepat waktu. Itu contohnya. Ya. Nah ini contohnya kemarin ya hasil tugas saya ke kelas itu. Kita lihat beberapa siswa saya diberikan mesin itu, saya sudah membuat keyakinan kelas dan hasilnya seperti itu. Saya tempel ya. Nanti akan kita bannerkan ya mereka. Insya Allah nanti akan senang dan selalu dia masuk bengkel atau selalu kelas melihat pelajarannya Bu ini pasti harus kita lakukan sebuah keyakinan kelas. Insya Allah nanti kita enak, nyaman. Karena tujuan utama kita memberi pendidikan itu kan memberi kenyamanan, memberi merasa murid itu apa enjoy atau aman, senang dan hasilnya tercapai. Bisa saja. Nah, tadi yang saya bilang di sini ya. Jadi tujuan, kenapa tujuan akhirnya itu yang gini itu ya? Tadi dari peraturan kelas yang paling intinya itu awal dasarnya. Nanti lebih tinggi lagi kita bisa membuat sebuah keyakinan kelas. Setelah itu dari keyakinan kelas kita bisa apa itu? Bisa ciptakan lingkungan yang positif. Dari lingkungan yang positif, otomatis kita terbiasa sampai itu bisa menciptakan budaya positif. Itu endingnya. Nah itu ya. Jadi keyakinan kelas itu upaya-upaya kita yang dapat kita lakukan dalam membangun budaya positif di sekolah. Tentunya untuk mewujudkan hal ini membutuhkan proses. Ini perlu kita persoalkan. Kita mewujudkan proses. Ya. Nah, perlu Bapak diketahui di kurikulum Merdeka ini proses itu yang paling menentukan hasilnya. Tidak hanya apa itu hasil atau produknya. Nah, makanya sudah menghilangkan atau sudah mulai bukan menghilangkan, mulai mengurangi yang namanya tes sumatif. Ya, kita di IKN itu kita belajar dan saya juga belajar sendiri. Itu kita sudah mulai yang namanya membuat tes formatif. Formatif itu misalnya ada sikap, perilaku, terus ada apa itu menilai refleksi murid, ya, merefleksi murid dari setiap harinya itu formatif. Pokoknya intinya kalau formatif itu berkesinambungan. Kalau tes formatif kan misalnya kita kasih ulangan, ya, ini ada PTS, tapi nggak masalah. Ya, tadi kita sedikit-sedikit sudah mulai berubah ke tes yang formatif. Betul ya, formatif ya, bukan sumatif lagi. Perlu diketahui kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Ini yang perlu kita capai bersama-sama. Dan baik kita selaku guru maupun murid kita selaku yang kita didik itu. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa terima. Yang ketiga, kesenangan. Dan keempat, penguasaan. Dan terakhir, kebebasan. Nah ini yang konsep dasar hidup manusia itu yang perlu kita cermati. Saya itu satu, ya.
Pernah nggak Bapak Ibu tanya ke muridnya, kamu pelajaran saya itu suka apa enggak? Oh suka sekali Bu, saya semangat karena Ibu ini seperti ini. Nah itu berarti mereka murid itu ternyata melakukan yang namanya keperluan apa kira-kira? Rasa sayang atau saling terima. Merasa dia sayang. Kalau dia merasa sayang gurunya atau senang gurunya, dia pasti semangat belajarnya. Ya itu pernah ya. Saya aja dulu itu pernah. Saya senang dengan guru fisika. Ya dulu itu di SMA. Akhirnya semangat belajarnya. Nah akhirnya dari senang itu kita kan hasilnya misalnya. Nah ceweknya gurunya cantik ya, masih muda, nggak masalah. Dulu saya SMA gitu ya. Biasa. Itu. Oke. Odo ya. Nah sekarang kita masuk ke 5 posisi kontrol. Ini materi kelima. Ini terakhir 6. 5 posisi kontrol guru. Nah diharapkan di kurikulum merdeka ini. Ya. Oke. Terima kasih sebelum lagi ya. Ya. Posisi kontrol guru itu diharapkan sebagai manajer. Ya sekarang awal mungkin kita sebagai penghukum ya, pembalasan bersalah yang kedua. Terus apa itu sebagai teman. Sering kita sekarang menjadi guru itu posisinya apa? Sebagai teman. Nah, kalau bisa kita harapkan sebagai manajer. Oke. Nah, ini ada apa namanya? Motivasinya, ada identitas gagal, ada identitas yang berhasil. Sambil contoh, kalau saya ambil contoh yang teman. Ya, guru berkata, ayolah lakukan demi ibu. Ya, misalkan lakukan demi bapak itu kan berarti kita sebagai teman. Nah kita itu biasanya sering masuk ke penghukum atau mungkin sebagai teman. Nah kita nanti harapannya sebagai manajer. Bagaimana kata-katanya? Apa yang kita yakini seperti yang tadi diajarkan kelas ya, itu berarti kita sebagai manajer mengontrol semuanya, baik dari diri kita maupun pada murid. Oke. Ini ya. Sampai itu tadi saya kecewa sekali. Itu berarti membuat orang merasa bersalah. Nah, manajernya bagaimana? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, dengan tadi namanya institusi itu kan kita tanya ke anak itu, murid itu. Berarti itu sudah kita sebagai berperan sebagai posisi manajer. Kata-kata itu kan nanti bisa kita upayakan untuk menciptakan sebuah budaya yang positif. Segitiga restitusi ini terakhir. Apa sih dari suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru? Tadi saya juga lagi ya, dialog atau tawaran bersama atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi kita tidak memaksa mereka. Segitiga restitusi itu ada 3. Yang pertama kita tanyai kenapa kamu tadi menanya apa yang namanya menstabilkan identitas. Yang kedua, apa loh yang kamu tadi lakukan? Itu validasi tindakan yang salah. Dan terakhir, menanyakan kembali sebuah keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Ada 3 poin penting ini. Ya, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Ini yang ketiga ini kita sudah kalau kita sudah menerapkan 3 kasus itu berarti kita sudah berproses menjadi seorang guru yang menjadi posisi manajer. Itu loh ya. Nah, ini usah. Nah, sekarang refleksi. Ya, ini pas 6 menit dari sini. Saya minta bantuannya panjenengan. Nanti ini salah satu ini ya, Bapak Ibu mohon menuliskan refleksi perasaan apa yang muncul dari Bapak Ibu. Saya share linknya di grup SMK. Ya nanti kita lihat padletnya. Ya, kenapa? Saya share sedikit aja sampai contoh grup apa SMK ini. Sampai itu hasilnya dengan nanti refleksinya apakah dari penyampaian kami bosan Pak materi terus ya, prakteknya bagaimana? Oh tuliskan aja ya, ada linknya ini. Nah sudah saya share ini, jangan coba klik itu, klik link yang ada saya share ini.
beberapa atlet. Nanti kita lihat, nanti akan muncul. Nah ini, sebentar. Nah, saya munculkan di sini. Nah, saya munculkan dulu di sini. Nanti ketahuan siapa yang sudah tulis, siapa yang belum, refleksinya dari panjenengan semua. Nah, nanti akan muncul di sini. Monggo dengan tuliskan. Caranya ini nanti ada plus ini ya. Klik 2 kali di HP-nya dengan itu ada tanda plus. Nanti tulis apa aja. Misalnya kayak gini. Saya ingin, nah, boleh tulis namanya jenengan atau inisial. Misalkan kalau nggak ada namanya inisial. Kalau saya Api, gitu, ya. Api. Nah, di sini pakai data Api, gitu, ya. Tulis apa refleksinya? Senang, misalnya gitu. Langsung dipublish. Muncul di situ. Oh, berarti ini ada Bapak Api ini menuliskan refleksi. Monggo nanti saya tunggu 2 menit atau 1 menit aja cukup lah. Terserah panjenengan apa itu nanti akan muncul di sini. Itu sudah ada menulis ini. Ini ada proses yang menulis di sini. Klik 2 kali. Nah, karena apa? Di sini kita coba membiasakan budaya positif. Dengan apa? Kalau kita tadi saya bilang di awal, mencipta apa? Kita membelajarkan atau memberi pembelajaran ke anak, minimal terakhir itu dikasih sebuah refleksi. Nah, itu salah satu penilaian formatif yang ada pada kurikulum merdeka. Monggo, terus baca yang nulis. Belum nulis. Nah, ini kalau masih mengetik terus, ya ini ada yang mengetik. Apa sinyalnya saya yang kurang kuat ya di sini? Oh ini sudah ini senang dapat tambah ilmu. Nah, kalau bisa dikasih nama ya dari AR disiplin positif oke loh sampai ini ya. Nah kalau langsung ketahuan ya. Nah coba terserah panjenengan. Ini buat refleksi kami ya. Jadi nanti di sini perlu kami beri refleksi ke panjenengan minimal nanti apa yang kami sampaikan kita berharap menjadi sebuah hal yang positif. Monggo. Nah, Wiwi apa itu? Bu Wiwi diseminasi ini memberikan. Nah, ini mungkin Pak Slamet ini mungkin ya. Ada Pak Slamet masuk. Wah. Ya, terima kasih. Alhamdulillah. Senang kalau Bu Wiwi itu. Monggo. Nah ini penyajian dengan budaya positif yang luar biasa. Terima kasih Pak ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan kita selalu berefleksi menjadi seorang pendidik ya. Nah. Sudah, ini tadi sudah. Nah itu berarti motivasi masih eksternal. Terima kasih Mbak Nis. Tadi sudah saya awali dengan sebuah reward. Tadi ada yang jadwalin sama ini. Ya, yang terakhir penghargaannya langsung saya tulis siapa yang pilih nanti akan saya cek pribadi ya. Monggo ikut saya di mana ya? Ke kantor di belakang atau mana ya? Oke, itu aja dari kami. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah berpartisipasi untuk menjadi salah satu Bapak Ibu guru pendidik untuk memajukan kemajuan pendidikan kita. Selamat, saya akhiri. Terima kasih sekali lagi. Semoga kita bisa menjadi salah satu agen untuk transformasi pendidikan kita selalu semakin maju. Dan terima kasih saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali di refleksi. Nanti saya copy. Saya kembalikan ke moderator.